Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal oli diesel sebagai pembersihan mesin. Ya, beberapa hari ini ada beberapa pemirsa yang tanya soal oli diesel ini. Mau bersihkan mesin, rekomendasinya oli diesel merek apa? Juga ada yang mengolok-olok, katanya kalau mau bersihkan mesin ya nggak bisa pakai minyak goreng. Solusinya adalah engine plus atau sekalian pakai oli diesel. Ada 3 hal yang perlu dipertanyakan untuk pemakaian oli diesel ini. 3 hal ini dari satu, buktinya buktinya itu terakhir ya, nanti bahas terakhir. Yang kedua adalah dari sisi kandungannya. Yang ketiga adalah perbandingan antara oli diesel dan oli lain. Jadi dipercaya bahwa yang membuat oli diesel itu bisa membersihkan mesin karena dia mengandung deterjen yang lebih banyak. Jadi dipercaya bahwa deterjen yang ada pada oli diesel itu akan membantu membersihkan mesin. Nah, ini adalah salah pengertian. Fungsi deterjen pada oli mesin itu beda dari fungsi deterjen pada sabun cuci piring atau sabun cuci pakaian. Deterjennya sabun cuci pakaian bisa mengikat lumpur atau kotoran ya, bisa membuatnya bersih. Deterjen pada sabun cuci piring bisa mengangkat lemak, bereaksi terhadap lemak sehingga piringnya jadi bebas lemak. Nah, kalau deterjennya pada oli mesin, fungsinya bukan itu. Deterjen pada oli mesin fungsinya adalah memecah. Jadi kerak ya yang biasanya mengendap atau apa, itu bakal dihancurkan sama deterjen ini, diurai, dibuat pecah. Ya, sayangnya informasi seperti ini agak sulit ya didapatkan. Cara kerja dari deterjen ini sulit didapatkan. Jadi kalau nggak menggali sangat dalam gitu bakal nggak nemu ya. Tapi fungsi deterjen itu seperti itu. Dia akan menguraikan, mecah, menggerogoti lapisan kerak yang besar biar jadi kecil. Nah, sementara hasil remah-remah sisa penghancuran kerak besar ini jadi tugasnya cairan olinya. Jadi kalau untuk fungsi pembersihan itu dibutuhkan solvensi dalam bahasa Inggrisnya. Dan kalau kita lihat penjelasan bahan oli atau base oil yang punya daya pembersih lebih bagus, itu justru oli yang zaman dulu, zaman lalu, oli grup 1. Oli modernnya ya bukan oli modern, lebih modernnya ya ester. Mungkin banyak ya yang berpikir, oh, oli full sintetik itu yang bersih, yang bisa menghilangkan kotoran. Tapi coba perhatikan ya, perhatikan bahwa klaim-klaim baik di deskripsi atau botol oli
itu bukan membersihkan ya, tapi mesinnya bersih. Walau ada juga yang ngomong bisa membersihkan kotoran macam-macam, tapi kalau kita lihat deskripsi di ya referensi yang lebih terpercaya, itu oli full sintetik, oli yang kualitasnya tinggi, itu menjaga, membuat mesin tidak kotor, tidak kena varnish, tidak kena lumpur, varnish dan sludge. Tapi kalau kita lihat bahasan varnish dan sludge ya, itu sudah ya ada beberapa referensi yang ngomong kalau oli full sintetik daya bersihnya itu nggak bagus. Jadi jangan salah, antara yang menyebabkan kerak lumpur dengan yang menghilangkan kerak atau lumpur itu adalah sesuatu yang berbeda. Untuk menjaga kebersihan mesin, kemampuan yang dibutuhkan dari oli itu adalah daya tahan terhadap oksidasi. Olinya tidak cepat rusak, tidak cepat terkarbonisasi, tidak cepat hitam. Untuk bisa membersihkan, untuk bisa mengangkat lumpur-lumpur, membuat lumpurnya itu larut ke olinya, yang dibutuhkan adalah daya pelarutan, solvensi. Solvensi ini akan membuat keraknya itu jadi larut ke oli. Jadi ketika olinya di drain, ikutan kebuang kerak-keraknya. Nah, biasanya antara solvensi dan kemampuan antioksidasi ini berlawanan ya. Jadi bahan oli, terutama ini kita ngomong grup 1, 2, 3, yang solvensinya tinggi itu lebih tidak stabil, lebih mudah teroksidasi. Jadi di oli itu komponen utamanya ada 3 ya untuk sebuah base oil. Jadi ada kandungan apa ya jenenge, naphtenic, apa meneh sing A iku apa wis bola wis lali, sama parafinik. Oh ya, A-nya aromatik. Di oli grup 1 masih ada bahan aromatiknya. Bahan aromatik ini punya sifat daya pelarutannya baik, tapi dia mudah teroksidasi. Yang naphthenicnya dia tengah-tengah semuanya, pelarutan tengah-tengah, antioksidasi tengah-tengah. Yang parafinik punya daya antioksidasi yang baik, tapi dia solvensinya buruk. Kita nggak ngomong yang bahan lain ya. Jadi oli-oli yang murni yang mengandung banyak parafinik, dia punya sifat solvensinya nggak baik, tapi dia antioksidasinya baik. Jadi bahannya tahan panas dan lain-lain. Kita nggak ngomong bahan KW2 ya, kita ngomong yang teoritisnya. Nah, oli diesel sekarang bahannya ya jelas bukan grup 1 karena sudah nggak ada grup 1 lagi. Biasanya juga bahannya dari daur ulang. Kalau daur ulang berarti aromatiknya makin sedikit lagi. Karena yang dicari adalah bahan yang stabil terhadap oksidasi, maka kandungan aromatik dan naphthenicnya biasanya dikurangi. Sehingga hasilnya oli-oli sekarang
kandungan bukan kandungan, sifat pelarutannya jadi berkurang, solvensinya berkurang. Jadi secara solvensi malah lebih buruk. Nah, kita sekarang menjak hal kedua, yaitu dari perbandingan kandungannya. Jadi kalau dari sisi pertama, ya sebenarnya yang penting itu sifat pelarutan, dan itu adanya di base oilnya. Sementara itu kandungan deterjennya itu nggak banyak pengaruh. Tapi anggap aja lah deterjen itu penting. Kita ngomong soal kandungan, guys. Nah, yang masalah adalah satu, kalau maksa ya deterjen itu adalah sifat yang dibutuhkan. Sebenarnya kandungan deterjen yang ada pada oli diesel itu nggak jauh beda dengan yang ada pada oli sepeda motor. Atau oli mobil pada umumnya. Dan ini ya bisa dilihat pada uji oli. Ya tentu ini bergantung juga sama yang namanya TPN-nya. Jadi ada yang ngomong, oh sifat deterjennya bisa dilacak dari TPN-nya. Nah, kita coba lihat TPN-nya deh. Ada kok oli sepeda motor yang TPN-nya tinggi. Ada kok oli diesel yang TPN-nya rendah. Apalagi sekarang. Sekarang ini zamannya waspada terhadap lingkungan. Jadi yang namanya oli ada tren dikurangi kandungan aditifnya, kandungan SAPS-nya. Jadi kemudian muncul oli diesel yang labelnya low SAPS, muncul oli diesel yang labelnya mid SAPS. Memang masih ada yang oli high SAPS, tapi kalau untuk yang umum di pasaran itu jadi makin sedikit. Jadi artinya secara aditifnya maupun yang dianggap oli diesel itu aditifnya banyak, ya sebenarnya enggak. Karena aditifnya malah dibatasi di oli mobil atau oli diesel ya. Jadi percuma ya ngandalkan oli diesel, karena ya ternyata sekarang trennya aditifnya dikurangi. Mungkin maksa, aditifnya oli diesel banyak, tapi nyatanya trennya sekarang aditifnya dikurangi. Aditifnya dikurangi, yuk untuk apa pakai oli diesel? Nah, terus kita bahas yang ketiga, soal buktinya. Sekarang ini rasanya sudah nggak sedikit ya orang-orang yang sudah kena lumpur di mobilnya. Ada juga di motor, tapi ya kita ngomong di mobil aja karena lebih ketahuan, lebih parah, lebih mahal penanganannya. Nah, coba dah kasih contoh satu orang atau YouTuber atau video yang bisa sukses membersihkan lumpur di mobilnya yang sudah parah menggunakan oli diesel. Kalau penulis saya lihat di Facebook, lihat di YouTube, itu malah lebih banyak yang ngomong sudah pakai oli diesel nggak bisa lebih bersih. Jadi artinya oli diesel itu nggak menjamin bisa membersihkan lumpur, dan itu realnya, kenyataannya, faktanya. Nah, yang kebanyakan ngomong bahwa oli diesel mampu membersihkan lumpur itu bukan korban, bukan orang yang mengalami sendiri.
Ya karena nggak mengalami sendiri ya nggak bisa loh jadikan pegangan. Kalau penulis sendiri sih banyak nerima masukan-masukan, terima laporan-laporan bahwa ketika menggunakan campuran minyak goreng bahkan hanya dengan 10% pun ya terlihat ada tanda-tanda pembersihan, tanda-tanda pengurangan pada varnish dan sludge. Di sini penulis nggak begitu suka ya ngomong kerak ya, karena kerak bisa diartikan beda-beda. Kita ngomong varnish. Varnish itu adalah ya lapisan pada mesin yang kalau parah warnanya coklat atau hitam, kalau ringan warnanya kuning. Dan warna kuning di mesin itu bukan tanda yang baik. Itu tanda bahwa telah terjadi ketelat ganti oli. Jadi sumber utamanya varnish itu adalah telat ganti oli. Ketika oli sudah teroksidasi, sudah terkarbonisasi, sudah rusak, sudah mulai hitam, tapi terusan dipakai. Kadang juga ini nggak bisa kedeteksi karena apa? Karena oli itu punya kemampuan pelarutan yang buruk ya. Saking buruknya sehingga kotoran-kotorannya itu nggak bisa ikutan larut di olinya. Jadi kotorannya mengendap semua. Jadi ketika dilihat dari atas, oh bening. Tapi begitu dilihat di bawahnya, wow, gak karu-karuan gitu ya. Karena ya sifat itu tadi. Oli yang murni, oli yang parafinnya banyak, itu tidak bisa melarutkan kotoran. Kotorannya numpuk ke bawah semua karena nggak bisa larut. Ya seperti halnya kalau kita masukkan sesuatu yang nggak larut, dia pada ngumpul di bawah semua. Jadi kalau melihat olinya bening, kita harus cek dulu. Cek apa benar bawahnya bersih. Kalau nggak bisa ngecek bawah ya coba campuri dengan ya yang pelarutannya bagus, seperti misalnya minyak goreng, atau kalau nggak percaya minyak goreng ya engine flush. Campuri engine flush, nyalakan mesin 5 menit. Kalau olinya jadi hitam, nah itu berarti kotorannya mengendap di bawah. Nah disebut kayak engine flush itu nggak mempan, nggak bagus. Kenapa? Karena yang dibersihkan cuma yang lepas-lepas tok. Kalau sudah nempel ke mesin jadi varnish, itu engine flush susah untuk membersihkan. Yang modelnya mengeras pun ya susah membersihkan, karena ya engine flush makainya berapa lama. Sementara lumpur itu terbentuknya berapa lama. Pakai engine flush 1 jam berusaha menghilangkan varnish atau lumpur yang terbentuk selama ribuan kilometer. Ya gak bisa, gak efektif. Jadinya ada cerita sudah 4 kali pakai engine flush, sudah pakai oli diesel, gak mempan. Yang furnisnya adalah turun mesin. Turun mesin yang kalau dari sisi biaya bisa lebih dari 5 juta, tergantung kendaraannya. Nah, minyak goreng dengan daya pelarutan yang kuat bisa membantu mengurangi itu. Ya tentu minyak gorengnya juga harus pilih-pilih. Kalau bisa ya jangan yang murah. Kalau bisa pakai merek minim KCU. Ya sudah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.